Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jumpa kembali dengan saya, Pastor Herman Gideon. Saudara, hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau ada waktu di mana Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kuasa hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berikan hikmat dan kemampuan dari surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini keynote of life kita adalah tentang fungsi dari bersaksi, saudara. Sebetulnya kesaksian kita itu adalah mengalahkan perbuatan-perbuatan setan, membatalkan bahkan. Saudara, bersaksi adalah menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya atas peristiwa atau kejadian bahwa ia melihat dengan mata kepala sendiri atau mengalami sendiri atas peristiwa dan kejadian tersebut, saudara. Haleluya. Dan Tuhan perintahkan kepada kita untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Artinya, kesaksian kita bukanlah kesaksian omong kosong, saudara. Kesaksian adalah kesaksian yang memang kita sudah alami. Dan itu Tuhan tegaskan. Salah satunya adalah ketika kita dipindahkan dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib, kita diselamatkan. Itu adalah perbuatan atau kesaksian yang luar biasa yang kita alami, yang Tuhan berikan kepada kita. So, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Oh, luar biasa, saudara. Kalau saudara mengerti ayat ini, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dari ayat ini saudara tahu siapakah saudara sesungguhnya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Tuhan perintahkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita semua keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Saudara, apakah yang harus kita saksikan kalau begitu? Yang kita harus saksikan adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia Tuhan kita, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mengapa harus saksikan, saudara yang kasih? Karena masih banyak manusia tinggal dalam kegelapan dan harus dipindahkan kepada terang Yesus Kristus yang ajaib itu. Dan saudara dan saya harus punya belas kasihan itu terhadap jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan. Kalau kita lihat fungsi kesaksian dalam pengadilan, saudara, yaitu supaya kebenaran disingkapkan sehingga yang tidak bersalah tidak dihukum atau menang dalam perkara yang sedang diperkarakan atau disidang. Jadi kalau dilihat dari definisi tersebut, maka bersaksi bukan sekedar saudara agar orang mengenal Yesus lalu percaya dan mengambil keputusan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi melalui kesaksian kita. Tapi saudara yang kasih, ada kemenangan atas perbuatan-perbuatan kegelapan atau kebenaran yang disingkapkan karena Yesus telah memanggil kita kepada terang yang ajaib itu. Artinya ada terang Yesus yang mampu menyingkapkan perbuatan-perbuatan kegelapan atau ajaran-ajaran sesat, saudara yang kasih. Inilah saatnya Tuhan. Inilah saatnya saudara yang kasih kita nyatakan itu kepada dunia ini, supaya setiap perbuatan kegelapan dan sesat itu disingkapkan oleh terangnya Yesus melalui diri kita.
Saudara, kesaksian itu merupakan pertanggungjawaban orang percaya atas iman percaya kita kepada dunia yang mempertanyakan iman percaya kita itu. Saudara, seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah, inilah Tuhan tegaskan kepada kita bagaimana kita mempertanggungjawabkan, yaitu haruslah dengan lemah lembut dan terhormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Puji Tuhan, saya yakin percaya saudara, ini semua akan terjadi bagi kita semua yang hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu mari saudara kasih, jadi orang yang lemah lembut dan hormat, dan dengan hati yang murni kita lakukan semua itu. Bersaksi, melalui bersaksi saudara, kita menyatakan bahwa iblis telah dikalahkan. Setan telah dikalahkan. Kolose pasal 2 ayat 15 berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bahasa Alkitab, saudara, yang menyatakan bahwa pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa itu adalah kuasa kegelapan, saudara kasih. Saudara, ini terjadi di alam roh. Jadi, saudara jangan takut bersaksi, karena backing mereka di alam roh sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Bersaksi adalah salah satu cara untuk menghadapi taktik dan strategi para antikris. Itulah sebabnya mengapa kita harus bersaksi. Haleluya. Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata demikian, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Puji Tuhan, saudara kasih, sudah menjadi fakta sejarah, saudara. Haleluya. Bagaimana kesaksian dari murid-murid Yesus, bagaimana mereka terancam, mengalami ancaman atas nyawa mereka, saudara, sedang berdoa diserbu dengan menggunakan senjata tajam, dibacok, dan banyak lagi yang terjadi. Saudara bisa browsing, searching, saudara, di tempat yang seharusnya tempat aman. Hambanya pendeta Muhammad Kacé dipukuli dan dilumuri dan dikasih makan tinja justru oleh penegak hukum, pengayom masyarakat. Saudara bisa baca itu kisah tentang Muhammad Kacé di penjara. Saudara kasih, 1 Yohanes pasal 3:13 menyampaikan kepada kita, janganlah kamu heran. Jadi kalau saudara mendengar berita-berita seperti itu, bagaimana anak-anak Tuhan mengalami ketidakadilan, saudara. Saudara yang kasih, kata firman Tuhan, jangan kamu heran, saudara, apabila dunia membenci kamu. Bagi kita dilecehkan, difitnah, dilaporkan ke aparat atau diceploskan dalam penjara, Alkitab sudah menubuatkan dan pasti digenapi. Saudara, ini berawal dari pemberontakan malaikat di sorga, seperti yang disampaikan dalam Yesaya pasal 14 ayat 12-13. Firman Tuhan berkata demikian, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Haleluya.
Dalam periskop ini, putra fajar adalah Raja Babilonia. Tapi dalam tradisi Kristen dan dalam bahasa Latin, bintang timur adalah nama untuk Lucifer, penghulu setan. Seperti yang Yesus sampaikan dalam Lukas pasal 10 ayat 18. Aku melihat setan jatuh dari langit, kata Yesus. Ya, itu bicara tentang Lucifer, saudara. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, tempat anak-anak Allah beribadah dan mempersembahkan korban. Saudara, di surga, jauh di sebelah utara. Saudara, dalam Wahyu pasal 12 ayat 4 berkata demikian, dan ekornya, katanya. Jadi Lucifer ini, malaikat ini yang dibuang dari langit, dari surga, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Saudara, para malaikat, saudara, yang menjadi pengikut mereka dan melemparkan ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi Lucifer juga ingin menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia melalui kelahiran Yesus sebagai manusia. Haleluya. Saudara, di surga terjadi peperangan antara panglima malaikat Mikael dengan para malaikat melawan naga ular tua Lucifer, iblis setan, dan dengan para malaikatnya. Mereka dikalahkan dan diusir dari surga pergi ke dunia. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan penyesatan, mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Wahyu pasal 12 ayat 12 berkata demikian. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, iblis tahu kekuasaan dan waktunya terbatas. Dan pada waktunya nanti ia akan dikalahkan, bahkan dirantai dan dipenjara. Oleh karena itu iblis harus melakukan sesuatu dengan geramnya, saudara yang kasih. Haleluya. Dengan dendamnya. Ingin menyesatkan manusia supaya menjadi pengikut-pengikut mereka. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Sadarlah hai manusia dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah yang sekarang sedang iblis lakukan, saudara yang kasih. Dia mencari selalu kesempatan untuk menerkam manusia yang lengah, saudara yang kasih. Iblis tahu kekuasaannya terbatas, dan dia akan dirantai lalu dilemparkan dalam penjara, di dalam neraka, saudara. Lalu Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Setelah itu iblis akan kembali lepas untuk melakukan penyesatan, lalu ditangkap dan dilemparkan neraka, dihukum sampai selama-lamanya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, iblis harus melakukan sesuatu dengan geramnya. Puncaknya, saudara, mereka akan berkuasa selama masa 2 kali masa 3,5 tahun atau 7 tahun. Masa yang sengsara yang tidak pernah ada sebelumnya. Itulah yang disebut masa pemerintahan antikris. Dan ciri-ciri pemerintah antikristus sudah mulai mereka desain dan mulai direkayasa kehendaknya untuk mendirikan pemerintah dengan satu kepemimpinan. Dan agar tujuan mereka tercapai, minimal ada 2 hal yang iblis lakukan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 berkata demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Haleluya. Bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad.
Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi ada dua hal tersebut. Jadi dua hal tersebut adalah satu, yaitu saudara yang kasih, penyesatan membuat mereka yang percaya menjadi murtad. Saudara, itu tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-25. Firman Tuhan berkata demikian, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sebelum seorang antikris datang, saudara, sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah fakta yang kita lihat sekarang. Terima kasih. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, dahulunya dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua sungguh-sungguh termasuk pada kita. Karena mereka disesatkan oleh iblis. Tapi kamu telah beroleh pengurapan yang kudus, sering kasih. Orang-orang yang telah diurapi, mereka tidak akan mudah dan tidak akan bisa disesatkan. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui, aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Haleluya. Saudara tahu sekarang siapa pendusta itu? Mereka yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan, sebagai Raja yang diurapi. Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, dia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Puji Tuhan, inilah peringatan yang disampaikan kepada kita. Ya, jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Puji Tuhan. Itu pasti surga menjadi bagian kita, saudara. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal di surga. Saudara, sebelum seorang antikris, itu seorang yang akan menyatakan dirinya sebagai Mesias palsu dan akan menduduki bait Allah. Akan ada penyesatan dahulu yang dilakukan oleh para antikris. Para antikris, sering kasih. Jadi banyak sekali antikris yang sedang tersebar, sering kasih, yang sedang bekerja untuk menyesatkan umat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang suka berdusta, yang tidak percaya dan mengakui bahwa baik anak maupun bapa. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, atau Mesias, atau Raja yang diurapi, atau Tuhan. Karena mereka sedang menantikan antikris yang akan menyatakan dirinya sebagai Mesias palsu. Mereka juga menyangkal karya keselamatan dari Bapa. Mereka tidak percaya kepada salib sebagai kekuatan kemenangan atas maut. Mereka adalah para antikris. Kata firman Tuhan, jauhilah mereka. Saudara, setelah Yesus lahir, zaman Nabi berakhir. Manusia memasuki zaman anugerah, di mana Yesus berbicara langsung melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Dan itu terdapat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, yaitu zaman anugerah, zaman sekarang, saudara ke sini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada,
Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dan Yesus sekali lagi memperingatkan akan ada nabi-nabi palsu. Lihatlah saudara yang kasih, betapa masifnya kesesatan dilakukan oleh iblis dengan memakai para nabi palsu. Matius pasal 24 ayat 45, 19, 11. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang mesatkan kamu. Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Haleluya. Saudara, itu yang terjadi, sering kasih. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang yang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, mereka yang murtad adalah pion-pion dari antikris, digunakan oleh antikris untuk menyebarkan penyesatan. Mereka adalah orang-orang yang suka berdusta, yang tidak percaya dan mengakui baik anak maupun bapa. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias, Raja yang diurapi. Karena mereka sesungguhnya sedang menantikan antikris yang akan menyatakan sebagai Mesias yang palsu. Mereka tidak percaya kepada salib sebagai kekuatan Allah dan kemenangan atas maut. Mereka adalah para antikris, kata firman Tuhan sekali lagi, jauhkanlah mereka. Saudara, hal kedua yang dilakukan oleh naga si ular tua Lucifer itu, saudara yang kasih, yaitu kedurhakaan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9 berkata demikian, ketahuilah bahwa pada akhir hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara lihat fenomena tersebut, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, membuat gosip, hoax, berita-berita tidak benar, tidak dapat mengekang diri, garang, saudara yang kasih, sumbu pendek, mudah marah, tidak suka yang baik, suka berkhianat, mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sesungguhnya tidak tahu apa-apa, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, mengingini keinginan daging daripada keinginan roh. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah hanya sebagai saudara simbolik saja atau status bagi orang beragama, daripada dibilang seorang ateis atau PKI sekalipun. Jauhilah mereka itu, kata Tuhan. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Saudara yang kasih, lakukan penyesatan dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Terjadi perselingkuhan, saudara. Ini yang terjadi di akhir-akhir ini, sering kasih. Perselingkuhan, free sex, zina, bahkan menghalalkan zina dengan kawin siri, saudara. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi puji Tuhan, Yesus telah mengalahkan ular tua dan pengikutnya disalib. Kuasa maut dikalahkannya, iblis dikalahkan. Kolose pasal 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Melalui peristiwa salib, si ular tua benar-benar gagal untuk menggagalkan karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu para antikris alergi kepada salib. Mereka gemetar dan takut.
mereka jadi musuh salib. Mereka berusaha membuat opini Yesus tidak pernah disalib. Bagaimanakah mengalahkan mereka? Hanya melalui darah anak domba dan kesaksian orang-orang percaya yang tidak menyayangi nyawanya. Melalui peristiwa salib, putra fajar bintang timur atau Lucifer, antikris benar-benar tidak berhasil untuk menggagalkan karya keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu para antikris alergi terhadap salib. Mereka gemetar dan takut. Mereka jadi musuh salib. Kesaksian saudara dan saya tentang perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan adalah fakta dan tidak dapat disangkal. Saudara kasih bahwa Tuhan kita hidup dan nyata. Tuhan bersama kita. Kesaksian itu menjadi terang dan menerangi perbuatan kegelapan mereka. Tidak ada yang tidak disingkapkan, sekalipun itu ditutupi dengan rapat dengan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, Yesus pun pergi bersaksi, memberitakan Injil bahkan kepada roh-roh di dalam penjara, di dalam neraka. Saudara yang kasih, 1 Petrus pasal 3 ayat 18-20 berkata demikian, sebab juga Kristus telah mati sekali dosa kita, segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, saudara, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi, memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit waktu, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh arba itu. Lihatlah saudara kasih apa yang Yesus lakukan. Di dalam rohnya itu, dia pergi, dia hampiri orang-orang yang meninggal pada saat Nuh. Teruslah bersaksi saudara kasih, dengan lemah lembut dan hormat, kata firman Tuhan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka menjadi malu karena fitnah mereka itu. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati kita semua.